Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah program kolaborasi dari Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana kita akan mendengar cerita dari teman-teman kita, dari sahabat muda, dari keluarga Kristus tentunya, tentang kisah di hidup mereka, di mana mereka mengalami satu fase titik, atau mereka melihatnya sebagai akhir dari cerita hidup mereka, tapi Tuhan masih kasih koma. Masih ada pengharapan untuk kelanjutan hidup mereka. Teman-teman bisa saksikan program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay. Buat teman-teman juga yang mau menyaksikan ulang acara ini, nanti teman-teman bisa buka di YouTube channelnya Pijar TV dan juga Muda TV. Oke, hari ini bersama saya Atioso, biasa dipanggil Oyo, tapi tentunya saya nggak sendirian ya. Nggak asik kalau sendirian ya kayaknya ya. Jadi saya bareng sama sahabat saya. Sama Yuda. Kita Yuda. berdua, tapi nggak berduaan juga. Pastinya Yud gak enak buat berduaan mulu gitu ya. Iya, ngapain berduaan juga ya. Aduh, Yuda. Kata nenek itu berbahaya. Iya, kata nenek. Oke, kita hari ini sama siapa nih Yud? Kita sama narasumber kita. Siapakah dia? Tamara. Tamara, boleh dong Tamara perkenalkan sedikit dulu nih nama lengkapnya Tamara, panggilannya Tamara, kesibukannya Tamara, statusnya Tamara. Jadi takut ya yang terakhir. Oke, halo semua, aku Tamara Nesha, biasa dipanggil Tamara, atau kalau mau cari aku di Instagram biasanya carinya Tum gitu. Aku saat ini bekerja sebagai guru di salah satu perusahaan edutech sebagai tutor bahasa Inggris, dan statusku single. Tapi hari ini kita nggak perlu bicara pakai bahasa Inggris kan? Jangan, oke, sorry. Ya nggak jadi. Yud, silakan Yud. Tamara. Apa tuh? Yuda. Kok Yuda sih? Nail art di mana? Aku bikin sendiri, thank you loh ditanyain. Aku bikin sendiri, guys. Lucu lagi ya. Iya, lucu lagi ya. Makanya dia gini kan. Gini, agak pamer. Emang agak pamer. Tam, ini kan tema hari ini nggak semua tentang aku. Jadi tentang siapa? Tentang kamu dan dia. Oh enggak dong. Ya, kenapa Tamara ambil tema seperti itu? Iya, latar ceritanya apa iya. sih, Ra? Oke, jadi nggak semua tentang aku itu berasal dari cerita hidup aku sebenarnya, Kak. Kenapa? Karena aku itu tumbuh besar selalu menyalahkan keadaan. Kayak aku tuh selalu ngerasa apapun yang terjadi sama aku itu karena orang lain. Aku ngerasa semua orang itu bertanggung jawab untuk rasa sakit aku, untuk trauma aku. Tapi ternyata nggak semua tentang aku, cuy. Keren ya aku. Keren. Kalau kata dunia ini ya, nggak dunia ini nggak berputar di sekitar lu doang kali, Ra, gitu ya. The world does not revolve around me. Iya, ada cerita apa sih, Ra, sebenarnya yang membuat Tamara sampai berpikir kayak tadi panggilannya Tum, tapi gua doang yang manggil Ra, jadi yang lain nggak boleh. Nggak usah, aneh banget. Gak apa-apa, itu cuma dari saya. Jadi Tamara, gimana ceritanya sih sebenarnya yang sampai membuat Tamara, mungkin ada satu kisah di hidup Tamara yang momennya tuh kayak ngelihatnya semuanya lagi tertuju sama Tamara gitu. Ada cerita apa sih sebenarnya? Jadi gini, aku itu tinggal di rumah itu 3 bersaudara. Jadi aku ada kakakku perempuan dan adikku perempuan gitu. Terus sebenarnya aku ada kakak laki-laki tapi aku nggak tinggal bareng gitu. Nah kebetulan pada saat aku bertumbuh besar ada beberapa hal yang membuat aku tuh sebenarnya nggak bisa memproses perasaan. Jadi misalnya terjadi sesuatu atau ada orang salah sama aku tuh nggak bisa proses itu dengan baik gitu. Jadi aku cuma mikir, oh ya udah gue maafin tapi itu salah lo gitu. Selalu kayak gitu. Jadi itu bertumpuk sampai akhirnya aku di satu titik oke, aku bikin satu persona aja nggak sih? Aku bikin satu persona yang ya udah yang kelihatan sempurna di depan orang. Jadi seolah-olah Tamara sih sempurna gitu. Tamara sih baik, Tamara sih pintar gitu. Sampai akhirnya karena aku terus menyalahkan orang lain tentang rasa sakit aku, tentang trauma-trauma aku, sampai akhirnya di satu titik
aku ada di satu fase terendah di mana aku nggak mau ada di sini gitu, dan nggak enak ya. Nggak apa-apa. Kalau mau lebih clear juga nggak apa-apa. Nggak mau. Okay. Jadi kayak aku beberapa kali ada di satu titik terendah di mana aku ngerasa I don't wanna do this anymore. Aku nggak mau ada di sini. Aku mau kejar apa gitu. Aku benar-benar di umur yang masih sangat muda, aku udah mempertanyakan tujuan gue tuh sebenarnya apa di dunia ini. Untuk gue lagi, untuk aku lagi kan enggak. Gitu sampai akhirnya aku ingat banget titik terendah aku adalah aku udah nggak bisa kontrol pikiran-pikiran jahat yang ada di kepalaku, sampai akhirnya aku memutuskan untuk kalau aku kelepasan, at least salah satu orang di keluarga aku harus tahu, dan itu aku udah mikir kayak papa harus tahu. Jadi aku sempat di satu masa tuh aku kayak lagi bandel-bandelnya, lagi nggak jelasnya. Terus aku tetap mikir dalam hati kayak papa harus tahu. Gimana caranya aku bilang ke papa? Sampai ada satu kejadian di mana aku bisa ngomong sama papa. Dan itu titik balik dari hubunganku sama papa, titik balik hubunganku dengan diriku sendiri, dan titik balik hubunganku sama Tuhan. Itu sih, Kak. Jadi justru di titik terendahnya Tamara ada juga titik baliknya di situ ya. Iya, Kak. Tapi pengen tahu sih, Ra, waktu itu apa aja sih emang yang kamu percayai sampai kamu bisa ada sampai di titik terendahmu gitu loh. Maksudnya kayak aku rasakan itu ini ya Yud, nggak mungkin kan tiba-tiba kayak bangun tidur, wah gue lagi di titik terendah, gimana ceritanya itu. Nah itu proses ceritanya gimana sampai kamu informasi itu kamu percayai yang membuat kamu ada di titik itu. Jadi gini, jadi karena aku sebenarnya empat bersaudara, tapi aku tinggal cuma bertiga. Ya mungkin teman-teman yang anak tengah merasakan juga gitu. Saya. Wih, gimana Opo iki. Jadi sebagai anak tengah, aku tuh ngerasa aku butuh validasi banget, Kak. Iya betul banget. Kayak apakah aku harus jadi yang terpinter atau aku harus jadi yang paling skillful? Aku ngerasa aku butuh validasi itu. Aku butuh kata-kata I'm proud of you. Aku butuh banget itu dari papa sih, dari papa mama. Dan aku nggak dapet itu. Gitu. Jadi growing up, yang aku pikir aku dapetin itu cuma penolakan, rejection after rejection. Aku yakin aku udah pernah cerita ini sih ke papa. Jadi waktu itu aku ujian nasional kayaknya, terus aku dapet nilai untuk bahasa Inggris itu sekitar 96 atau 98 gitu. For freaking national exam gitu, untuk ujian nasional. Terus aku udah bangga banget kan, Kak. Terus aku inget banget, papa juga nggak inget sih. Papa lihat apa sih SKHUN atau apapun itu, terus dia lihat cuma kenapa nggak 100 ditaruh lagi. Itu kayaknya untukku, aku itu salah satu rejection yang aku paling inget gitu. Dan itu datangnya dari papa. Dan itu datang dari papa. Jadi aku tuh sampai sekarang kalau orang lain ngomong, Tam lo tuh harusnya kayak gini, Tam lo kenapa sih kayak gini, atau orang kritik aku tuh nggak terlalu nggak masalah, Kak. Justru aku tuh berasa banget kalau orang terdekat aku yang kayak gitu. Jadi dari situ aku mendapatkan rejection sampai aku ngerasa oke, kalau memang orang nggak mau ngasih validasi, aku yang akan kasih itu ke diriku sendiri. Jadi mulailah itu yang namanya apa-apa tentang aku, walaupun mungkin di luar kayak baik-baik aja kok anak ini gitu. Jadi pesan-pesan yang kayak gitu terus aku terima, dan aku tahu sekarang kalau papa nggak maksud kayak gitu, mungkin orang tua aku nggak maksud kayak gitu, mungkin maksudnya motivasi, ayo dong jadi yang lebih baik. Cuma pada saat itu aku nggak di umur yang siap untuk menerima kalimat-kalimat kayak gitu. Jadi di situ itu dipupuk sampai aku ngerasa wah, aku nggak cukup pinter, aku nggak cukup baik, I'm not enough. Wow. Di situ aku goyang, Kak. Benar-benar aku ngerasa kalau kakak nanya kenapa kok Tam bisa sih ngerasa di titik terendah itu, Kak, karena aku ngerasa I'm not enough, dan aku ngerasa apapun yang aku lakukan nggak akan pernah cukup. Jadi kayak jadi dari dulu tuh physically aku tuh bongsor, jadi tinggi besar gitu. Terus mama tuh kayak kok diet dong sampai ya udah aku diet nih dalam waktu 6 bulan, mungkin kayak udah aware, ngerti banget aku dalam 6 bulan turun 20 kilo, Kak. Kebayang dong seberapa tidak sehatnya diet aku pada saat itu. Dan aku pikir dengan aku nunjukin itu bakal jadi kayak gitu ya. Aku pikir tuh bakal kayak mereka lihat something is wrong with me gitu, kayak ada yang justru salah. lagi mau aku cari pikir, perhatian itu ya. Maksudnya tuh aku malah kayak, Mam lihat deh, ini anaknya tiba-tiba turun 20 kilo.
ini ada yang salah loh gitu. Instead yang aku lihat malah aku jadi diajak ke arisan gitu loh ya, kayak sini lihat anak aku, kesannya rasanya pada saat itu anak gue cantik gitu. Dan aku ngerasa kayak wah, itu aku malah kayak kenapa aku ngerasa aku bahkan makin gak cukup ya. Aku ngerasa kayak aku harus mengejar sesuatu dan menjadi diri sendiri tuh nggak cukup baik gitu di keluargaku. Sampai ya itu, makanya dari situ terpupuk sampai aku ngerasa benar-benar pikiran utama yang mengganggu adalah gak ada bedanya ada atau gak ada aku di dunia ini. Sampai punya pemikiran kayak gitu, dan kamu kan ya bisa dibilang dari keluarganya menuntut Tamara untuk sempurna lah ya. Sekarang rasanya gitu. Nah, apalagi kan Tamara tadi di awal tadi bilang kalau nggak bisa mengelola perasaannya dengan baik. Nah, ketika kamu mengalami hal itu, gimana kamu memprosesnya sih? Aku nggak proses, Kak. Bener-bener aku percaya semua kebohongan itu. Oke. Aku benar-benar percaya kalau aku nggak cukup, aku nggak akan pernah bisa cukup, nggak akan ada yang bisa bangga sama aku. Makanya itu benar-benar di titik terendah, dan aku bilang, dan di situ aku ingat banget, aku mikir nggak, papa harus tahu at least. Kalau papa akan kehilangan anaknya suatu hari nanti, papa harus tahu kenapa. Gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke dalam satu momen dimana aku bisa ngomong sama papa. Di situ aku lagi bikin kesalahan, Kak. Mungkin aku nggak pernah secara gamblang ya. Jadi waktu itu aku pulang nggak dalam keadaan sadar. Oh. Halus ya bahasanya ya. Halus Sambil tidur maksudnya jalan gitu. Pokoknya aku Gimana itu? gimana ya? aku ngantuk gitu pulang. Enggak. Aduh, aku nggak sadar nih pulang gitu, Yud. Iya, jadi kayak Tidur jalan? Iya. jalan. Sleepwalking. Jadi aku pulang dengan keadaan nggak sadar. Aku inget banget mama aku pada saat itu. Aku tuh masih umur 16 kayaknya deh, 16 atau 17 tahun. Aku ingat banget mamaku reaksinya bener-bener teriak, kamu udah ketua Komsel, Tamara gitu. Kak, aku bener-bener nggak pernah merasa lebih kayak ditolak lagi gitu, kayak anaknya bikin kesalahan, bukannya kayak oke bangkit yuk, enggak. Kamu udah ketua Komsel, pressure banget gitu. Dan di titik itu aku ini beriringan ya, aku tuh dari kecil gereja, papaku tuh pengurus gitu, jadi kayak beriringan terus. Jadi aku bersyukur karena aku terus dapat firman, dapat kebenaran. Jadi di situ apa ya? Jadi ada kebenaran yang sebenarnya tuh ada, cuma aku nggak bisa percaya gitu. Sampai masuk leading up to that, dan aku ngerasa benar-benar aku ngelihat sosok Kristus di papa. Wow. Karena di situ papa nggak marah, papa cuma bilang, Tamara ganti baju tidur. Terus di situ aku kayak nggak mau sampai di sini, mumpung aku tidak sadar gitu kan. Aku mau ngomong sama papa. Akhirnya aku ngomong sama papa, aku nangis, aku bilang, Pak, aku minta maaf ya, aku udah nggak mau lagi di sini. Wow. Terus papa tuh kayak masih yang bingung, kenapa kayak apa gitu. Terus aku bilang, I don't wanna live like this gitu. Aku minta maaf, aku cerita luka aku dari awal, aku ngerasa papa tuh nggak terima aku nggak ngerasa papa tuh bangga sama aku cerita semua, Kak, segamblang itu. Terus papa bilang satu hal yang benar-benar bikin aku kayak ya ampun, Tam, bisa-bisanya. Itu yang mungkin titik baliknya kenapa aku merasa ternyata nggak semua tentang aku. Papa bilang gini, maaf ya, Tam, papa nggak pernah belajar caranya jadi orang tua. Gitu. Jadi di situ aku kebuka, Kak. Maksudnya jadi kayak iya ya, nggak ada manual booknya how to be a parent for dummies gitu, nggak ada. Parenting 101. Iya, parenting 101. Kalau maksudnya sekarang mungkin udah banyak ya. Sekarang udah ada seminar lah, udah ada talk show. Tapi ini itu pun kan di setiap keluarga pasti nggak bisa maksudnya seaplikatif itu, nggak semuanya bisa cocok. Beda kasus, beda ini. Jadi kan even buku parenting pun kan ada banyak. Mereka punya masing-masing metodenya, jadi nggak ada yang sempurna juga. Nggak bisa dipukul rata gitu. Pukul rata. Masuk, Pak Ego. Iya, jadi aku itu sih, Kak, titik balik aku benar-benar pas papa bilang maafin papa nggak tahu gimana, papa nggak pernah belajar how to be a parent. There's no kayak papa bilang nggak ada manual booknya. Papa minta maaf kalau papa salah. Wah, itu sih, Kak, itu pecah banget. Nah, itu kan titik baliknya memang waktu papa ngomong begitu.
Tapi apa sih ya maksudnya kayak informasi yang tiba-tiba kayak nge-switch gitu di pikiran kamu, kan sebelumnya kan kamu udah banyak banget nih informasi yang kamu percayai. Nah terus tiba-tiba apa yang pesan yang tiba-tiba berubah gitu di kepalamu yang sampai memang titik baliknya waktu papa justru menunjukkan kerentanannya dia, keterbukaannya. Tapi apa sih informasi yang tiba-tiba berubah gitu di kepalamu? Papa bilang gini, aduh, ini jadi kepapahan ya. Butuh tisu? Enggak mau. Jangan dong, Kak. Aha. Apa lagi? Jadi papa bilang gini, Kak. Papa kira selama ini kamu tahu papa sayang sama kamu. Papa kira selama ini kamu tahu papa bangga sama kamu. Jadi menurut papa itu it goes without saying gitu, kayak ya otomatis nggak sih, kan kamu anak papa. Papa bangga banget sama kamu gitu. Tapi aku kan nggak ngerti gitu, aku butuh denger itu. Jadi itu yang aku kejar terus. Dan aku ngerasa pada saat itu benar-benar kayak, oh nggak semua tentang aku. Bahkan luka yang aku rasakan, trauma yang mungkin timbul, itu bukan aku, Kak. Aku harus bisa lihat dari posisi orang lain juga. Dan di kasus ini aku harus bisa lihat, ya di pikiran papa tuh mikirnya kayak, ya nih anak pinter aja gitu, perlu dimotivasi kayak gitu. Jadi titik baliknya adalah knowing ternyata I'm enough without anyone has to say it gitu. Jadi aku ternyata cukup, orang lain gak harus ngomong gitu. Itu yang benar-benar kayak wah. Dan yang terakhir, Kak, aku tuh selalu mikir papaku tuh skeptis tentang mental health. Terus terakhir papa bilang gini, kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu butuh ke dokter, kalau kamu butuh cari bantuan dari mana, papa akan pegang tangan kamu. Wow. Gue gak sayang. itu. Wow. Thank you, Ra. Yuda, masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Banyak hal menarik sebenarnya kalau kita mau kupas ya. Yuda, ada nggak yang pengen lu tanyain gitu dari Tamara? Nah, cuman kan kayak tadi berarti kan dari keluarga kan. Karena gue percaya semua orang punya masalah di keluarga. Dan ya tentu keluarga nggak ada yang sempurna ya, Yud ya. Nggak ada keluarga yang sempurna, dan gue percaya bukan kita yang milih keluarga juga. Terus dengan lu punya bokap nyokap yang tadi lah kayak seakan menuntut kan, kayaknya harusnya pengen gini. Nah, cuman pada akhirnya kan udah tahu kebenaran. Nah, apa ya? Saya ngeblank. Jadi kayak waktu pas Tamara untuk terbuka sama sama papa tuh. Apa yang menggerakkan gitu. Iya. Karena kan ya gue percaya mungkin selama ini Tamara kayak mendem sampai akhirnya kan nggak kuat juga kan di momen itu kan pasti nggak kuat juga, kayaknya udahlah gue pengen lepasin aja, gue juga nggak mau ada lagi di sini gitu kan. Soalnya kebanyakan kasus ya Yud, bener yang nggak tahu, kadang yang kalau ngedrive kita itu rasa takut kita, antara anak jadi rebel atau dia kabur aja gitu, atau dia diam 1000 bahasa. Tapi ini cukup unik ya Yud ya, karena Tamara akhirnya cerita gitu. Tapi setuju sih sama pertanyaan Yuda, apa sih yang benar-benar ngedrive Tamara waktu itu sampai akhirnya bicara? Gini, jadi aku tuh selalu jadi anak perempuannya papa. Sampai akhirnya aku mulai fase-fase itu ya, mulai meragukan diriku sendiri dan segala macam. Terus aku nonton Armageddon. Oh, that film, it's okay. Itu iya itu juga film yang bikin gue nangis dari tengah sampai belakang. Iya, terus kaki gue kejepit soalnya. Aduh, kurang. Kayak aku nonton Armageddon, terus aku benar-benar kayak I don't want that to happen to me. Aku nggak mau sama sekali di adegan terakhirnya tuh bapaknya nunjukin sayangnya tuh terlambat karena berantem terus sama anaknya gitu, terus tiba-tiba baru sayangnya terakhir gitu. Gitu aku nggak mau. Jadi di situ sih titik dimana kayak aku nggak bisa nih, aku harus bilang papa. Ya abis itu memang ongoing ya prosesnya, sampai hari ini pun masih processing, tapi keterbukaannya Kak itu beda ya. Aku nggak bisa kasih harga sih di situ. Pasti dong. Wow. Sebenarnya ini soalnya sangat relate sama banyak hal ya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, karena setiap anak pasti punya orang tua. Ada atau tidak keberadaannya, mereka mungkin ngalamin sesuatu yang menyakiti orang tuanya, atau mereka merasa disakiti sama orang tuanya. Dan
Tamara kasih lihat satu action yang menurutku pribadi cukup berbeda. Ketika dia hidup biasanya dari reaksi, Tamara satu momen ini dia meresponi. Kalau gue pribadi ngelihatnya reaksi itu kan satu hal yang kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa duga-duga kapan dia datang. Sakitnya nggak bisa kita kira-kira kapan dia datang. Tapi bagaimana kita bereaksi itu sebenarnya pilihan kita. Bagaimana kita akhirnya memutuskan untuk Tamara tadi terbuka sama papa, itu pilihan dari masing-masing kita. Nah, karena di luar sana ini udah pasti nggak cuma Tamara lah yang ngalamin ini. Mungkin banyak di luar sana. Apa sih yang Tamara mau ngomong sama teman-teman? Ada encouragement apa yang Tamara pengen kasih sama teman-teman di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama Tamara? Oke, buat teman-teman di luar sana yang mungkin kayak aku processing sama keluarga aku tuh bertahun-tahun. Aku pertama kali ngomong sama papa itu 2017, terus sampai sekarang itu masih processing, masih ada sakit hatinya, tapi mulai peluk papa kamu, mulai peluk mama, mulai ajak ngobrol dari hal-hal kecil. Sering banget aku juga ngerasa kayak, kenapa sih kok misalnya papa tuh kok tiba-tiba jadi kayak nggak percaya sama aku, kenapa jadi kayak gini, kurang komunikasi. Kalau yang aku lihat ya dari keluargaku, papa mama tuh biasanya kalau lagi kangen, jadi kayak kalau lagi kurang komunikasinya, itu yang sebenarnya butuh terus-terusan dipupuk, nggak kemudian di awal doang atau di tengah-tengah doang, tapi emang itu harus terus diupayakan sih komunikasi. Yuk, kita harus komunikasiin sudut pandang kita, jangan lupa tanya juga kalau dari sudut pandang mereka gimana. So you have to start now. Wow, thank you so much Tamara buat cerita dan semua apa yang kamu sampaikan tentunya. Ini nggak cuma jadi berkat buat teman-teman loh, tapi bahkan buat aku sama Yuda, ya nggak sih Yud? Yes. Nah, yang ini juga pengen nanya dari Yuda nih. Kalau dari ceritanya Tamara tadi Yud, dari apa yang Tamara udah bagiin. Nah, ada apa yang Yuda tangkap, apa yang Yuda pelajari, apa yang jadi satu berkat yang menurut Yuda ini unusual, karena hari ini waktu Tamara bicara kayak Tuhan singkapkan apa sama Yuda? Karena Tamara guru kan. Tuhan singkapkan apa, nggak ngerti. Jadi gue paham. Oh gitu. Love language itu tiap orang beda-beda. That's good. Terakhir tadi kan dibahas. Betul. Bahwa ya setiap orang kan punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Jadi kamu bahasa kasih apa? Kok nanya ada usaha apa ini? bahasa kasihnya kasih. Bahwa dalam hubungan itu nggak ada yang namanya telepati. Kita harus komunikasikan apa yang kita rasakan. Kita perlu kelola, kita punya pikiran, karena kita juga manusia, bukan robot ya. Ya, setuju. Kita tuh perlu mengelola pikiran kita dan perasaan dengan baik supaya actionnya pun baik. Kalau seandainya kita udah salah berpikir, actionnya pasti salah. Makanya hati-hati dengan hati. Woi, quotes of the day, hati-hati dengan hati. Wey. Karena hati menipu. Kita harus kelola dengan baik. Yes, firman Tuhan juga bilang gitu ya, hati kita tuh menipu. Iya. Kita cuma boleh percaya sama Tuhan ya. Wow, thank you so much Yud. Thank you so much Ra. Nah, kalau dari aku pribadi, yang Tamara bagiin satu hal sih tadi yang buat aku ini bicara kuat banget. Kalau love itu initiates. Love initiates. Karena cinta itu nggak boleh cuma menunggu, karena menunggu akan menimbulkan asumsi terus-menerus. Memang kalau ada ungkapan yang bilang kalau emang sayang tungguin dong. Sampai kapan? Itu pertanyaannya. Kalau sayang pasti berjuang. Harusnya pasti berjuang, dan perjuangan itu selalu memulai duluan kan. Gitu. Jadi buat aku pribadi tadi Tamara ngajarin satu hal bahwa memang kadang lingkungan tidak sesuai sama yang kita harapkan. Bahkan keluarga nggak sesuai sama yang kita impikan. Tapi daripada mengeluh, kenapa nggak diinisiasi aja? Kenapa kita nggak mulai aja? Dan yang jelas seperti pesannya Tamara ya, dunia ini tidak berputar di sekitar kita saja, Verguso. Jadi jangan seakan dunia ini menuntut kita untuk menjadi sempurna, padahal kadang kita sendiri yang menuntut diri kita untuk menjadi sempurna. Dan yang jelas satu lagi, hidup kita itu boleh kita punya rasa, jangan ditolak ya, jangan disangkal kalau kita merasakan sesuatu, tapi di embrace. Habis itu aksinya kita harus keluar dari pikiran yang sehat, hati yang tenang. Karena meskipun kita lagi kikuk, lagi berantakan hati kita, tapi kita bisa ambil waktu untuk tenang dan kembali lagi inisiasikan cinta untuk memulai duluan ya. Thank you Tamara, thank you Yuda. Makasih. Thank you. Dan pastinya Yud, Ra, di luar sana banyak teman-teman juga yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak Tamara.
ngalamin perasaan yang kayaknya udah terlalu terpendam dan bikin mereka sakit gitu, dan mereka mungkin nggak punya lingkungan yang beruntung kita lah. Gue nggak bisa bilang sebaik kita karena kita pun juga nggak sempurna, tapi kita cukup beruntung Tuhan taruh di komunitas yang tepat. Dan Tamara pun pada akhirnya ketika terbuka, keluarga bisa menerima, meskipun tadi Tamara juga bilang ya itu proses. Tapi nggak semua orang juga punya keberanian kayak Tamara untuk mengungkapkan seperti apa yang Tamara rasakan. Nah, buat teman-teman pijar di luar sana yang teman-teman mungkin lagi denger ini hari ini, aku mau encourage teman-teman untuk bisa terhubung sama Pijar TV tentunya. Ada layanan call center yang teman-teman bisa hubungi, nanti akan tertera di layar. Juga teman-teman bisa ikuti polling 24 jamnya Pijar TV, karena aku percaya teman-teman, apa yang teman-teman pendam itu akan meledak suatu harinya. Nah, jangan tunggu dia meledak. Boleh terhubung sama teman-teman dari Pijar TV. Juga buat teman-teman yang mungkin di luar sana butuh komunitas untuk bertumbuh bersama, karena mungkin merasa gue ada di keluarga yang gak sehat. Stop mengeluh, start untuk bertindak. Kalian boleh terhubung dengan Muda untuk Indonesia. Teman-teman sangat di-encourage untuk follow Instagramnya. Ini bukan promo, tapi teman-teman kalau mau message, boleh untuk direct message di Instagramnya Muda. Untuk keluhkan apa yang kalian keluhkan, it's okay, kami akan siap untuk mendengar. Dan kalau teman-teman ada di luar Jakarta mungkin atau di luar Pulau Jawa, Muda juga ada komunitas di daerah Indonesia Timur tentunya, dan Yuda salah satu leadernya ya. Ada di mana aja, Yud? Ada di Muda untuk Kupang, Muda Ambon, Muda Papua, terus Manado dan Bali. Yes, jadi teman-teman seperti daerah-daerah yang tadi Yuda sudah sampaikan, teman-teman bisa follow Instagramnya @muda untuk daerah masing-masing. Contoh Muda untuk Ambon, Muda untuk Manado, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali. Jadi teman-teman bisa terhubung dan feel free untuk chat. Kalau teman-teman mau terhubung, ada Zoom meetingnya juga untuk komselnya setiap minggunya. Di situ teman-teman bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teman-teman bisa berbagi, karena aku percaya sebelum kita mengeluarkan sesuatu, kita perlu diisi sesuatu. Dan apa yang kalian konsumsi itu juga yang akan menjadi reaksi teman-teman. Kalau teman-teman biasa diisi firman Tuhan, aku percaya reaksi kita akan berdasarkan firman Tuhan. Kayak tadi Tamara bilang, papanya jadi pengurus dari kecil. Jadi ada momen ketika itu meledak, tetap ada kebenaran yang udah terlanjur nyantol gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa bertumbuh dan tertanam di komunitas yang tepat. Dan aku harap kita semua bisa terhubung juga, bisa di Pijar TV, bisa di Muda, atau dimanapun teman-teman mau bertumbuh ya. Kurasa itu Yuda, ada yang mau disampaikan lagi nih? Setuju banget kayak yang lu bilang, Yo. Karena kita nggak bisa sendirian. Pasti. Kita butuh orang lain dan kita butuh rumah di luar rumah. Ya, setuju. Kita perlu untuk punya komunitas yang bukan cuma sekedar kumpul, tapi membangun hidup kita untuk semakin serupa sama Kristus. Makanya jangan lupa untuk datang ke komunitas kalian. Betul. Kalaupun belum datang, belum ada gitu. Bisa datang ke yang tadi Oyo udah mention. Bisa di Muda untuk Indonesia, bisa Muda di yang di daerah Indonesia Timur ke daerahnya masing-masing. Yes, begitu. Lalu Yud, aduh, Ini bagus banget ini baju parah. aku ini. Parah Yud. Kaos gue bagus banget. Bagus. Oh, Anda admin. Ini kita bisa beli di Shopee. Bisa di Shopee @muda. Jadi dia. Hari ini spesial karena narsumnya ya. Saya adminnya. Boleh dipromosiin Kakak. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan merchandise yang kakak ini udah pakai, atau mungkin jaket dan Ada jaket, kartu pemuda, ada apa lagi, kalender. ada kalender, ada stiker, Tote bag. tote bag. Ya ampun, tote bagnya sih keren parah. Dan juga ya, kita udah mau rilis sesuatu yang baru. Jadi bisa ramein aja Instagramnya @muda merch, MUDAMERC. Oh, merch by Muda. Lalu kalau mau ke Pesan sponsor Shopee, ya, iya pesan sponsor. Merch by Muda. Merch by Muda. Dan kalau mau ke Shopee bisa muda_merchandise atau bit.ly/merch by Muda. Wow, lengkap sekali ya. Wow. Kayaknya kita mesti sering-sering ngobrolnya sama admin. Iya. Boleh lah, silakan. Lengkap. Waduh, thank you so much Yuda, thank you so much Tamara. Thank you for having me. By the way, itu tadi Muda Merch jangan cuma dicek ya, dicek out. Check out, betul. Itu yang lebih penting. Bercanda guys. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah menyaksikan program Titik Koma dari awal tadi sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang baru ikutnya di tengah terus penasaran, karena memang jujur ceritanya Tamara sangat memberkati gue pribadi dan pastinya Yuda dan teman-teman di luar sana. Jadi yang tadi baru ikut di tengah, teman-teman kalau mau nonton ulang bisa nanti teman-teman terhubung sama YouTube channelnya Pijar TV sama Muda TV.
Jadi teman-teman juga bisa follow Instagramnya Muda untuk Indonesia sama Pijar TV untuk dapat info jadwal program Titik Koma tentunya. Sekali lagi, program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay tentunya ya. Dan thank you udah stay tune di program Titik Koma hari ini. Sampai ketemu di program Titik Koma berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. God bless you guys. Bye-bye.